أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 16 dan 17. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minadh dhalimin, wa na'udzubika minal fasiqin, wa na'udzubika minal munafiqin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Biaunillah biidnillah biridhoillah. Alhamdulillah. BCA Pak Yudi Nur Sejati di USA Amerika Serikat. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk berhaqo tilawati, berhaqo tukoti,
dan berhaqo jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan barokahnya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga besar kita, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, Allah berikan kepada mereka semuanya panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Doa-doa kita untuk saudara dan saudari kita, ayahanda kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, kita doakan Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih di surat Al-Baqarah. Kita masih mengingat kembali untuk senantiasa mengingat yang baik, dan mari kita untuk meninggalkan yang buruk dengan doa Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu kepribadian orang-orang yang beriman, orang-orang yang hatinya sehat, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya damai. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Sementara Al-Baqarah 6 sampai 7 itu kepribadian orang-orang yang kufur, orang yang kafir, hatinya mati, tertutup, terkunci, sehingga dia tidak bisa menerima yang namanya kebenaran ini. Kita doakan mudah-mudahan dengan doa-doa kita mereka semuanya terbuka hatinya sehingga bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Baqarah ayat 8 sampai 20 itu tentang apa, Pak? Penyakit. Orang-orang yang hatinya berpenyakit. Jadi ya termasuk kata-katanya dusta, selalu ingkar janji ya Pak, termasuk berkhianat atas amanat yang diberikannya. Mudah-mudahan doa dari kita semuanya, umat yang hatinya sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Baik, mari kita lanjutkan di Al-Baqarah ayat 16. Ayat ini menegaskan ayat-ayat sebelumnya tentang orang-orang munafik dan menerangkan kebodohan mereka dengan mengemukakan keburukan tingkah laku dan perkataan mereka. Jadi orang-orang yang munafik itu kelihatan dari buruknya kata-kata dan buruknya tingkah lakunya, ya, identik dengan orang-orang jahiliyah, jadi orang-orang yang bodoh. Dia orang bodoh tapi ngakunya pintar. Nah, itu adalah orang-orang munafik seperti itu. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ya. Orang-orang munafik
dengan sifat-sifat yang buruk seperti tersebut pada ayat-ayat di atas merupakan orang-orang yang salah pilih. Mereka menolak petunjuk jalan yang lurus dan memilih jalan kesesatan dan hawa nafsu. Jadi dia salah arah, salah pilih, ya. Jadi dia itu suka menukar, ya, kebaikan ditukar dengan keburukan, ya, kesolehan ditukar dengan kesalahan, ya, yang terbaik ditukar menjadi terbalik. Itulah kepribadian orang-orang munafik itu. Akhirnya pilihan itu merugikan mereka sendiri karena mereka tidak mau menerima kebenaran. Jadi kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Al-Hadis, mereka tolak, ya, dia tidak mau menerimanya. Dalam ayat ini Allah mempergunakan kata membeli untuk ganti kata menukar. Jadi orang munafik itu menukarkan hidayah petunjuk dengan dolalah atau kesesatan. Hasilnya mereka kehilangan petunjuk dan memperoleh kesesatan. Petunjuk yang semula mereka miliki itu berupa kesediaan manusia untuk menanggapi kebenaran dan mencapai kesempurnaan. Kesediaan ini bagaikan modal pokok. Modal inilah yang lenyap dari tangan mereka. Oleh karena itu mereka tidak akan mendapat untung dan tidak dapat petunjuk lagi. Coba minta tolong bukakan surat Al-Baqarah ayatnya 257, Pak. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya atau iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi ada cahaya terang dan ada kegelapan, ya. Kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kesyirikan, semuanya itu adalah gelap gulita. Ibarat rumah itu lampunya putus, lampunya listriknya padam, ya, akhirnya tidak bisa melihat ini arah mana, ini siapa, ini apa, itu apa, sehingga dia tidak bisa membedakan. Akhirnya mana yang baik, mana yang buruk. Bisa jadi kepalanya terbentur lawang, Iya, karena mereka salah. tidak merasakan, Pak. Tapi mereka tidak merasakan, Pak. Walaupun kepalanya kebentuk lawang, bendol, yo sambat aduh-aduh, tapi yo gak ngerti. Jane kan kudu menyalakan lampu toh, Pak, lilin atau senter apalah, supaya tidak salah arah atau jalan itu, gitu loh. Kalau berjalan di kegelapan ya pasti nabrak ya, Pak, ya. Hancur, Pak. Ya. Sekarang ayat yang 17-nya, Pak. Ayat ini memberikan gambaran lain tentang orang-orang munafik seperti yang disebut pada ayat-ayat terdahulu dengan perumpamaan yang nyata.
Orang-orang munafik yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang munafik dari ahli kitab, orang-orang Yahudi. Mereka itu telah beriman kepada kitab-kitab dan rasul-rasul yang telah lalu, maka seharusnya mereka beriman pula kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Karena kedatangan Nabi Muhammad itu telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, akan tetapi disebabkan mereka dipengaruhi oleh kebesaran mereka di masa lampau, mereka tidak mau beriman. Tak ubahnya mereka itu seperti orang yang menyalakan api untuk menyinari tempat sekitarnya. Tiba-tiba api itu padam sehingga mereka berada dalam gelap gulita. Allah berfirman, "Dzalika bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Surat Al-Munafikun ayat 3. Jadi sekali lagi, inilah penyakit umat yang sangat berbahaya ya Pak. Yang sangat berbahaya, yang harus kita jauhi. Jadi kita harus berhati-hati. Oleh karena itu kuatkan Islamnya, kuatkan imannya, kuatkan ihsannya, pandanglah dengan ainul yakin, pandanglah dengan ilmul yakin, pandanglah dengan hakul yakin, sehingga kita bisa membedakan ya Pak, mana jalan yang terang dan mana jalan yang gelap, mana jalan yang islami, mana jalan yang bukan islami. Maka mudah-mudahan Al-Quran ini menjadi pembimbing kita ya Pak. Kita doakan para guru, para pembimbing ya, para kiai, para umat semuanya terbimbing ya dengan bimbingan Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan seluruh para pelajar menjadi para pelajar yang terpelajar ya Pak ya. Jadi menjadi pendengar setia, menjadi pelajar setia, menjadi pecinta ilmu ya, menjadi ahli ibadah. Makanya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga besar kita dijadikan menjadi ahli ilmu semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahli sholah wa ahli zakah wa ahli birrul walidain wa ahlil Qur'an wa ahlil jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jauhkan diri kami, keluarga besar kami, dan kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat dari kekufuran, dari kedoliman, dari kefasikan, dari kemunafikan, dari kemusyrikan. Dekatkan keluarga besar kami kepada iman dan takwa kepadamu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya Pak, terima kasih sekali Pak. Iya, insya Allah kita ketemu lagi pada hari Selasa ya Pak. Selasa, Pak. Ya, Mudah-mudahan tidak ada udzur. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin.